Wanita ini benar-benar sedang berada di titik terendah hidupnya. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya, padahal ia adalah seorang ibu tunggal yang harus menghidupi putri kecilnya yang sakit-sakitan. Pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun kesialan tak berhenti di sana. Begitu sampai di rumah, ia mendapati semua barang-barangnya sudah berserakan di pinggir jalan. Rupanya sang pemilik kontrakan mengusirnya karena terlambat membayar sewa. Padahal Jania sudah berjanji akan melunasinya hari itu juga, karena hari itu ia gajian. Dengan air mata berlinang, Jania hanya bisa memunguti barang-barang penting dan mainan kesayangan putrinya. Pemilik rumah sama sekali tak menggubris penjelasan atau permohonannya dan terus menghinanya. Masih dengan hati yang kacau, Jania kembali menemui bosnya. Ia memohon agar cek gajinya bisa segera diberikan, karena ia harus membayar banyak kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tapi sang bos menolak beralasan bahwa prosedur perusahaan mewajibkan pencairan gaji dilakukan beberapa hari ke depan. Padahal jika saja bos itu sedikit berempati, ia bisa saja membantu seorang perempuan miskin seperti Jania yang sedang sangat terdesak. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba seorang pria asing masuk ke ruangan dan menyebut nama Jania karena mengetahuinya dari tag nama yang tergantung di bajunya. Tanpa diduga, pria itu ternyata seorang perampok. Ia mengancam dengan senjata dan memaksa bos Jania membuka brankas, menguras semua uang. Ketegangan menyelimuti ruangan. Pria itu kemudian menyuruh Jania mengambil uang dari atas meja. Namun saat diminta memasukkan uang ke dalam tas, Jania menolak. Tas itu adalah milik putrinya, tas yang sangat ia jaga dan penuh makna. Penolakan itu membuat situasi memanas. Terjadi perlawanan sengit antara Jania dan si perampok. Hingga tanpa sadar, Jania berhasil merebut senjata dan melepaskan tembakan. Seketika ruangan menjadi sunyi, hanya ada Jania dan bosnya dalam keheningan yang mencekam. Namun bukannya berterima kasih karena nyawanya diselamatkan, sang bos justru menuduh Jania bersekongkol dengan perampok. Alasannya karena pria itu sebelumnya sempat menyebut nama Jania, padahal ia hanya membaca tag nama di seragamnya. Tanpa empati, sang bos langsung mengangkat telepon dan menghubungi polisi untuk melaporkannya. Jania yang masih terpukul oleh semua tekanan hidup dan tragedi yang terjadi, tiba-tiba ya, Jania menembak bosnya sendiri. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengambil cek gajinya dari tumpukan uang yang berserakan. Kemudian ia keluar dan melangkah menuju bank. Namun sayang, waktu itu bank sudah tutup. Beruntung manajer bank melihatnya dan memberi kelonggaran khusus. Ia diizinkan masuk dan melakukan transaksi, memberinya sedikit napas di tengah badai hidup yang tak kunjung mereda. Tapi yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nurul.